Sedikitnya 3 orang tewas di Maroko dalam aksi unjuk rasa yang digerakkan kaum muda terhadap dugaan korupsi dan keputusan terkait anggaran publik. Unjuk rasa yang diwarnai jatuhnya korban terjadi setelah pasukan keamanan menembaki para demonstran yang berkumpul di beberapa titik di seluruh negeri pada hari Rabu lalu. Mandana. Di tengah meningkatnya gelombang unjuk rasa, Perdana Menteri Aziz Al-Khanouch pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa ia terbuka untuk berdialog guna mengakhiri protes. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, sekitar 2.000 pekerja di 15 bandara Korea Selatan, termasuk Bandara Internasional Incheon, aksi ini bertepatan dengan persiapan libur panjang Chuseok, musim perjalanan tersibuk di Korea Selatan. Sekitar 2.000 pekerja di 15 bandara Korea Selatan melancarkan aksi mogok kerja tanpa batas waktu. Para pekerja yang ikut mogok meliputi petugas layanan kebersihan, pengaturan lalu lintas, keselamatan kebakaran, pengelolaan fasilitas mekanik, dan operasional terminal. Mereka menuntut perbaikan sistem kerja dengan pola 4 tim 2 shift menggantikan sistem 3 tim 2 shift saat ini, serta penambahan staf dan peningkatan perlakuan bagi karyawan anak perusahaan bandara. Meski pemogokan berlangsung, operasional penerbangan pada Rabu 1 Oktober masih berjalan normal. Di Bandara Incheon, hampir 900 pekerja mogok, namun pihak bandara mengerahkan 408 pegawai pengganti untuk menjaga layanan check-in dan jadwal penerbangan agar tetap lancar. Pejabat industri memperingatkan bila aksi mogok berlangsung lama, dampaknya bisa sangat serius. Selama libur Chuseok yang berlangsung 3 hari, diperkirakan sekitar 5,26 juta penumpang akan menggunakan 15 bandara di Korea Selatan, sehingga gangguan bisa mempengaruhi jutaan pelancong dan aktivitas penerbangan nasional. Korea Airport Corp dan Incheon International Airport Corp terus berkoordinasi dengan mitra dan anak perusahaan untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi para pelancong. Aksi mogok ini menjadi peringatan penting akan kebutuhan peningkatan kondisi kerja bagi pekerja bandara. Koordinasi intensif dilakukan untuk minimalisasi dampak mogok di Bandara Korea Selatan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Komisi Uni Eropa berencana memangkas impor dan menaikkan tarif impor produk baja hingga 50%. Langkah tersebut akan menjadi bagian dari paket kebijakan baru untuk sektor industri baja yang akan diumumkan pada 7 Oktober mendatang. Uni Eropa berencana menaikkan tarif impor baja hingga 50% dan mengurangi hampir separuh dari volume baja yang diizinkan untuk diimpor sebelum tarif yang lebih tinggi itu diberlakukan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Kanada. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Strategi Industri Stephanie Sejourny dikabarkan telah memberi penjelasan kepada asosiasi dan serikat pekerja baja sebelum pengumuman resmi dirilis. Langkah tersebut akan menjadi bagian dari paket kebijakan baru untuk sektor industri baja yang akan diumumkan pada 7 Oktober mendatang. Presiden Asosiasi Baja Eropa yang juga Wakil Presiden Tata Steel Hendrik Adam mengatakan Sejourny telah meyakinkan para pengusaha bahwa masukan mereka telah bisa diterima oleh Komisi Uni Eropa meski belum mengungkapkan detail kebijakan. Saat ini impor baja menuju zona euro dibatasi dengan mekanisme safeguard, namun aturan tersebut akan berakhir pada pertengahan tahun depan sesuai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia. Kelompok industri baja mendesak agar kuota saat ini dipangkas menjadi setengahnya dan tarif untuk volume yang melebihi kuota dinaikkan menjadi 50%. Hal tersebut diusulkan dengan alasan kuota saat ini lebih tinggi dari level awal, sementara permintaan menurun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Perusahaan di balik ChatGPT yakni OpenAI kini resmi bernilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, lompatan valuasi ini terjadi usai kesepakatan penjualan saham senilai 6,6 miliar dolar yang melibatkan karyawan dan mantan karyawan. Perubahan di balik ChatGPT OpenAI kini resmi bernilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai OpenAI melonjak dari 300 miliar menjadi 500 miliar dolar Amerika setelah penjualan saham terbaru. Transaksi ini dilakukan kepada konsorsium investor besar seperti Thrift Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX Abu Dhabi, dan T. Rowe Price. Di mana kesepakatan ini menegaskan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis kecerdasan buatan di masa depan.
Dalam kesepakatan ini, karyawan dan mantan karyawan OpenAI menjual sebagian saham mereka di pasar sekunder. Perusahaan bahkan telah mengotorisasi penjualan saham hingga lebih dari 10 miliar dolar Amerika untuk mendukung struktur kepemilikan baru. Selain itu, SoftBank juga menambah investasinya setelah sebelumnya menyuntikkan dana 40 miliar dolar ke OpenAI. Adapun OpenAI mencatat pendapatan sekitar 4,3 miliar dolar Amerika hanya pada paruh pertama tahun 2025. Angka ini lebih tinggi 16% dibandingkan total pendapatan sepanjang tahun 2024. Di sisi lain, persaingan merekrut talenta AI makin ketat dengan perusahaan besar seperti Meta yang juga agresif berinvestasi di sektor ini. Berbagi sumber, iDex Channel. LG Electronics India resmi menggelar penawaran saham perdana atau IPO. Perusahaan berhasil meraup hingga 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dari aksi korporasi ini. LG Electronics India resmi menggelar penawaran saham perdana atau IPO. LG menjual sekitar 101,8 juta saham atau 15% kepemilikan. Harga penawaran ditetapkan pada kisaran 1.080 hingga 1.140 rupiah per saham, di mana perseroan berhasil meraup hingga 1,3 dolar Amerika Serikat dari aksi korporasi ini. Dengan nilai tersebut, valuasi LG Electronics India mencapai 774 miliar rupiah atau setara 9,3 miliar dolar Amerika. IPO ini dilakukan di tengah lonjakan konsumen India yang kian pesat. Untuk memenuhi permintaan, LG berencana mengadakan kapasitas manufakturnya dalam 5 tahun ke depan. Perusahaan juga tengah membangun pabrik senilai 600 juta dolar Amerika di Andhra Pradesh yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. Adapun keputusan LG masuk bursa bersamaan dengan ramainya pasar IPO India tahun ini. Sebelumnya, Tata Capital juga siap menghimpun 155 miliar rupiah dalam pencatatan terbesar 2025. Sejumlah perusahaan besar lain seperti Ponip dan Reliance Jio juga sedang bersiap mencatatkan sahamnya di bursa India. Berbagi sumber, iDex Channel.